Jangan kemudian kuasa hukum yang menyelundupkan pasal, dia aminkan. Jadi tindakan kuasa hukum tidak bisa kita pisahkan dari kliennya. Kenapa? Karena tindakan kuasa hukum pasti disetujui oleh kliennya. Dan ini menjadi bukti dan konfirmasi memang ada niat jahat dari pelapor saudara Joko Widodo. Terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan ya namanya terbang kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Tapi nggak kapok. Enak apa ya? Pasti enak. Pasti enak, Dokter Tifa. Enak banget. Sama RS, RHS, Keinginan Tifa terkabul. dan DT. Ini adalah perjuangan kita bersama. Tetap tegar. Tetap semangat ya. Ray Suryo, nggak usah sosok tegar lah. Keluarkan aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Ray Suryo, nangis aja nggak apa-apa. Penjarakan, saya juga siap dipenjarakan karena saya yakini bahwa. Bagaimana Pak Ruslan Buton? Anda tidak lupakan dengan omongan Anda ini? Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang menarik ini teman-temannya. Dimana Tompel kayaknya mulai marah-marah ini lagi ya. Tapi emang beliau sukanya marah-marah sih ya. Apa karena si Dokter Tifa CS ini menjadi tersangka atau bagaimana? Tapi kalau kita flashback lagi ya, Dokter Tifa itu pernah mengatakan bahwa gimana sih rasanya di penjara? Kayaknya enak. Makanya Roy Suryo mau lagi. Sekarang kan beliau ditetapkan sebagai tersangka ya, salah satu tersangka juga ya Dokter Tifa. Nah, jadi keinginannya Dokter Tifa sekarang terwujud, tapi berefeknya ke ininya ya, kuasa hukumnya si Tompel kayaknya ya. Ya beliau marah-marah. Jadi kan gimana ya? Siapapun kliennya selalu menang masuk penjara gitu. Ya. Selalu masuknya ke penjara gitu, nggak pernah menang maksudnya teman-teman ya. Aduh, wajar aja sih kalau dia ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Ya, pada hari Jumat kemarin ya Dokter Tifa CS ditetapkan sebagai tersangka ya. Ada 8 orang gitu. Tapi ada dua kubu gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini aku sudah ada beberapa videonya. Jadi kita coba langsung gas aja deh ke videonya. Dr. Tifauzia Tiasuma akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 8 tersangka. Oke, Dr. Tifa buka suara ini teman-teman. Palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Tifa menegaskan bahwa ia siap menghadapi seluruh proses hukum dengan keteguhan hati. Jadi udah siap ya, Dr. Tifa ya. Sudah siap menghadapi proses hukum. Ia menambahkan seluruh penanganan perkara kini telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya agar proses hukum dapat berjalan transparan dan terang benderang. Menurut Tifa, langkah yang selama ini dilakukannya merupakan bentuk upaya mencari kebenaran. Oke, mencari kebenaran. Katanya, Meski kini berstatus tersangka, Dr. Tifa menegaskan akan tetap menghormati hukum dan siap menjalani setiap tahapan penyidikan. Tifa menyebut bahwa tim kuasa hukumnya tengah mempersiapkan langkah hukum lanjutan, namun enggan menjelaskan lebih rinci strategi yang akan ditempuh. Ya, namanya juga pembelaan ya, mencari pembelaan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus yang tudingan biasanya ijazah ketawa palsu sekarang enggak ya? Presiden ke-7 Republik Indonesia Atau Joko disimpan dulu Widodo ketawanya pada Jumat 7 November 2025. Pak Jokowi, contohlah Pak JK. Si Tompel kenapa? Pak JK itu kesatria, dia merasa difitnah, dicemarkan, maka Pak Yusuf Kalla hanya melaporkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KP terhadap saudara Sylvester Matutina. Jadi kalau hari ini saudara Joko Widodo memang mau jadi negarawan,
Jujurlah, jangan kemudian kuasa hukumnya menyelundupkan pasal, dia aminkan jadi tindakan kuasa hukum tidak bisa kita pisahkan dari kliennya. Kenapa? Karena tindakan kuasa hukum pasti disetujui oleh kliennya, dan ini menjadi bukti dan konfirmasi memang ada niat jahat dari pelapor saudara Joko Widodo untuk memenjarakan rakyatnya sendiri. Kenapa saya sebut rakyat sendiri? Karena dia adalah sosok presiden bahkan 2 periode, dan dia selalu bernarasi sebagai bapak Tapi bangsa. kan Ini yang sudah dikatakan oleh enggak pendukungnya. Ya. menjabat lagi. Jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan ya namanya terbang kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Tapi nggak kapok. Enak apa ya? Pasti enak. Pasti enak, Dokter Tifa. Enak banget. Pertama, RS, RHS, Keinginan Tifa terkabul. dan TT. RS, RHS, dan TT. RS, RHS, dan TT. Berarti enak tuh ya? Enak. Enak itu lah, makanya saya pengen gitu. Pengen. Suryo. Tersangka kok sekarang ya. Gimana kabarmu respon sama Tifa itu? Ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Status TSK itu masih harus kita hormati dan saya sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama, Tetap bersama tegar. rakyat Indonesia. Tetap semangat ya. Ray Suryo, nggak usah sosok tegar lah kok. Keluarkan aja kalau mau nangis, air matamu keluarkan aja biar ada lega gitu. Jangan ditahan Ray Suryo, nangis aja nggak apa-apa, nggak usah malu. Emang masih punya malu? Pokoknya penetapan tersangka Roy, Rismon, Tifa ini harus kita rayakan kawan-kawan. Aku pokoknya hari Senin ini pokoknya makan enak sekantor, ku traktir semua. Makan sate kambing sama tumpengan. Tapi lucunya masih ada aja pendukung Roy Suryo yang masih berusaha nyinyir gitu. Dia bilang parah nih Pak Jokowi memakai kekuasaannya untuk menggolkan Roy Suryo CS. Jaka Sembung bawa golong gak nyambung gop. Buat pendukung Roy Suryo nih denger ya, catat bila perlu ya. Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini jadi TSK tersangko ya oleh Polda Metro Jaya. Itu karena ulahnya sendiri. Ngapain dia nuduh-nuduh tanpa bukti, tanpa dasar. Dia fitnah, dia jelek-jelekin Pak Jokowi, terus ngembang lagi ke Mas Gibran. Awalnya cuma ijazah, sekarang skripsi, banyak kali ceritanya. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, aku pun orang biasa atau siapapun lah yang udah capek-capek berjuang skripsian sampai lulus, dapat ijazah, terus dibilang dengan gampangnya dan tak ada bukti begitu, ijazahmu gak asli kan? Hah? Terus di viral-viralkan begitu, diejek-ejek begitu, siapa yang suka? Jadi wajar kalau Pak Jokowi nuntut doi itu sampai sekarang tersangkut. Pokoknya buat Roy Suryo, Rismon, Tifa tetap makan enak ya, jangan terlalu gelisah loh. Nanti Jangan dipikirkan ya Bang. Makan, muntah pula. Ya kan, minum juga harus banyak ya. Santai aja, relax, jalani aja. Tenang. Gol pula. Pokoknya harus makan enak ya, jangan sampai nggak makan loh. Nanti atit repot. Maka Pak Yusuf Kala hanya melaporkan pasal 310 KUHP. Selamat petang. Hai Tempel. Sejak klienmu dijadikan sebagai tersangka, kenapa kamu teriak-teriak lagi? Oh ya. Belum puas kau yang selama ini teriak-teriak? Belum puas? Belum puas dia Pak. Iya Tempel. Teriak-teriak lagi kamu biar puas lagi. Ya kan? Teriak-teriak sepuasmu. Kenapa? Jangan kamu samakan kepribadian Kala, kepribadian Jokowi, kepribadian Prabowo.
emangnya satu produk. Emangnya satu produk. Sama si Rismond dengan si ini. Si Rismond sama si Roy. Sama si Rismond dengan si Michael. Otomatis karena orangnya beda kepribadian. Kenapa? Karena tidak satu produksi. Yang satu produksi pun, satu ibu, satu bapak, terkadang-kadang beda juga kepribadiannya. Tapi kamu sarjana hukum, nggak belajar psikologi ya? Ya, nggak mempelajari psikologi hukum. Atau mau saya kasih materi kuliah sama kamu, Tompel? Wah. Gak usah kasih materi kuliah. Tidak, Bel. Ini kamu samakan si A dengan si B. Kepribadiannya, tidak bisa dong. Jadi, dari hal-hal seperti itu, segala kemampuanmu sangat terukur. Terukur ya. Ya, bisa diukur kemampuanmu. Pola pikirmu bisa diukur. Ya, nilaimu barangkali di ijazahmu juga bisa diukur. Ya, paling jago IP-mu itu nggak sampai 3. Ya. Paling hebat IP-mu nggak sampai 3, maksimal 3 IP-mu. Ya, maksimal 3. Kalau saya katakan tidak sampai 3. Ya. Dari situ aja bisa dilihat kemampuanmu, cara berpikirmu. Ya, tidak ada yang becus. Nggak ada yang becus. Nanti lagi kabar keluar pada saat kalimu nanti mungkin kalimu mengajukan pra peradilan, nanti jaga berkor-kor lagi. Ya. Iya ya, nggak sabar sekali dia ya. Kamu samakan semua manusia, mana bisa, kampret. Mana sama? Mukanya aja pun tidak sama. Apalagi kejiwaannya, apalagi hatinya. Aneh-aneh. Oke ya. Tidak perlu kamu tirik-tirik lagi, Pel. Sudah kok, udah lolos kok. Kalian semua udah lolos menjadi tersangka. Nggak usah tersangka. Udah lolos ya. Tinggal persiapkan dirimu untuk melakukan pembelaan nantinya pada saat di persidangan. Baik itu pra peradilan kalau memang kalian tempuh jalurnya maupun bukan, atau peradilan umumnya nantinya pada saat perkara diperiksa. Cepatlah dirimu. Pilih mati-matian terhadap klaimmu. Ya, tapi saya ingatkan kamu, ketika kamu menjadi penasihat hukum dan lain-lain, tidak perlu kamu berparkuar, berteriak-teriak ya. Tidak perlu. Tidak ada gunanya itu. Karena berteriak-teriak pun kamu bukannya mempengaruhi putusan. Berteriak-teriak pun kamu bukan mempengaruhi materi pidananya ya. Oke. Thank you, Pel. Thank you, Pel. Ini apa nih? Ekspresi Roy Suryo saat Tifa pegang bahunya. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong, kan? Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi, kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, hari Minggu kami nggak masuk. Nah, ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insers waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. 3 pernyataan Dr. Tifa melalui unggahan di media sosial X
Dr. Tifa menyampaikan 3 pernyataan terkait statusnya yang telah menjadi tersangka. Di hari Jumat penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tulis Dr. Tifa dikutip dari akun X Dr. Tifa, Jumat, 7 November 2025. 1. Saya menghargai dan menghormati proses hukum. Dengan cara ini proses akan berlangsung terang benderang, di mana kebenaran harus berpijak. Untuk proses ini, saya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum saya. 2. Sampai saat ini saya dengan hakul yakin bahwa apa yang kami lakukan adalah perjuangan mencari dan menuju kebenaran. Memperjuangkan kebenaran pasti akan melewati jalan YG terjal dan berliku. 3. Semua proses yang berlangsung saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Secara pribadi saya telah siap lahir dan batin. Hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikman nasir. Dr. Tifauzia Tiasuma. Bang Rismon dipenjarakan, saya juga siap dipenjarakan karena saya yakini bahwa. Bagaimana Pak Ruslan Buton? Anda tidak lupakan dengan omongan Anda ini? Kalau Rismon Sianipar di penjara, Anda juga siap dipenjarakan. Berarti kalau Rismon Sianipar di penjara, Anda juga siap ikut ke dalam penjara untuk menemani dia. Itu harus ditepati loh. Ya, Anda sudah berucap. Buktikan kalau Anda seorang. Kita sudah menyimak videonya ya teman-teman, di mana tadi di awal video ya Dr. Tifa itu memang sudah siap begitu katanya untuk menghadapi dirinya yang sudah menjadi tersangka dengan teman-temannya itu. Terus ada si Tompel yang marah-marah ya, sepertinya tidak terima ya RRT ini menjadi tersangka gitu. Secara yang kita lihat ya, Tompel ini selalu berhasil menjebloskan klien-kliennya ke penjara ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!